Ada pernyataan bahwa belajar membaca adalah proses alami. Kira-kira ini mitos atau fakta? Iya, ternyata ini adalah mitos. Belajar membaca bukan proses alami ya. Kemampuan membaca tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi dibutuhkan intervensi melalui pengajaran, membaca secara sistematis dan terencana untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa dari membaca dengan fasih hingga memahami bacaan membaca kritis. Pertanyaan berikutnya, siswa yang bisa membaca dengan lancar belum tentu memahami apa yang dia baca. Mitos atau fakta? Kita lihat. Ya, ternyata ini adalah fakta. Jadi siswa lancar membaca bukan berarti dia selalu bisa memahami bacaan. Memahami bacaan ada dua tingkatan, yaitu literal dan inferensial. Pemahaman literal ini berkaitan dengan kemampuan siswa untuk menemukan informasi eksplisit di dalam teks. Sedangkan pemahaman inferensial menuntut siswa untuk menggunakan pengetahuan latar, membuat inferensi, dan berpikir kritis tentang teks yang dibaca. Kita lihat pernyataan yang ketiga. Faktor yang paling penting yang menentukan kemampuan siswa membaca adalah lingkungan rumah. Mitos atau fakta? Kita lihat. Ya, ternyata mitos ya. Lingkungan rumah hanya merupakan salah satu faktor saja untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Di pihak lain, lingkungan kelas atau sekolah ini juga memegang peranan penting untuk menumbuhkan keterampilan membaca siswa. Kita lihat yang selanjutnya. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Ini fakta atau mitos? Kita lihat jawabannya. Ternyata ini mitos. Jadi pemilihan buku yang ramah cerna dan sesuai kemampuan membaca siswa atau buku berjenjang ini menentukan keberhasilan program membaca. Buku-buku yang mengandung inklusivitas, anti perundungan, toleransi juga perlu digunakan untuk mengembangkan karakter mereka. Yang kelima, membaca buku berjenjang dan ramah cerna atau yang kesulitan kosakatanya meningkat secara bertahap tidak akan membuat siswa merasa bosan. Bagaimana, Pak, sahabat literasi semuanya? Ternyata memang ini adalah fakta. Jadi buku berjenjang dan ramah cerna ini sangat bermanfaat bagi siswa yang memerlukan latihan memahami bacaan. Siswa akan gembira untuk membaca apabila buku yang disediakan ini sesuai dengan kemampuan membacanya. Guru juga perlu menggunakan buku bacaan selain buku teks pelajaran untuk mendukung pembelajaran di kelas. Kita lihat pernyataan berikutnya. Mengembangkan kemampuan siswa membaca adalah tanggung jawab guru bahasa Indonesia. Bagaimana? Setujukah dengan pernyataan ini? Kita lihat. Ternyata ini mitos. Yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa pada dasarnya semua guru adalah guru membaca karena semua mata pelajaran menggunakan teks dalam berbagai bentuk. Teks tidak hanya tersedia dalam bentuk teks tulis. Konsep teks multimoda mengacu pada berbagai jenis teks. Semua guru mata pelajaran tanpa kecuali perlu tahu berbagai strategi memahami bacaan dan bagaimana melatihkannya kepada siswa. Kita beranjak ke yang selanjutnya, yaitu pernyataan literasi adalah bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis. Apakah ini mitos atau fakta? Ya, ternyata ini adalah fakta, sahabat literasi. Jadi literasi tidak hanya tentang membaca dan menulis. Literasi juga mencakup keterampilan membaca, menulis, menyimak, berbicara, memirsa, mempresentasikan, dan menampilkan. Jadi literasi ini terkait dengan kemampuan siswa untuk berpikir tentang teks multimoda, sehingga ia dapat menggunakan informasi dan makna teks tersebut di dalam kehidupannya. Selanjutnya, kita beralih ke nomor 8. Guru atau orang tua perlu menjadi model pembaca yang baik bagi anak, karena hal ini tidak mempengaruhi kemampuan membaca siswa.
Kita lihat fakta atau mitos, ternyata ini adalah fakta. Jadi guru, orang tua ini menjadi penting untuk menjadi contoh dalam aktivitas membaca. Guru dan orang tua dapat menjadi model bagi proses berpikir, memahami, menganalisis, atau mengkritisi teks dan figur teladan dalam kegiatan membaca yang menyenangkan. Keteladanan ini dapat ditampilkan oleh orang tua atau guru dalam proses diskusi tentang teks. Guru dan orang tua dapat pula menunjukkan contoh teks yang menarik untuk siswa. Kita lanjut. Iya, guru harus menggunakan buku pelajaran yang dikeluarkan oleh pemerintah saja. Ini kira-kira mitos atau fakta ya? Kita lihat, iya, ini adalah mitos. Selain buku pelajaran, guru perlu menggunakan berbagai sumber yang sesuai dengan materi pembelajarannya. Selanjutnya, semua siswa dapat diajari metode membaca yang sama. Apakah ini mitos atau fakta? Kita lihat. Iya, ternyata ini adalah mitos, ya. Guru perlu mengenali karakteristik tiap siswa. Tiap siswa memiliki kekuatan, kekurangan, dan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, guru perlu memberikan layanan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Pembelajaran seperti ini disebut sebagai pembelajaran yang terdiferensiasi. Masih tertinggal 2 pernyataan lagi. Yang berikutnya adalah guru atau orang tua perlu menggunakan berbagai strategi agar siswa menyukai buku bacaan. Ini mitos atau fakta? Iya, ini adalah fakta. Jadi kita perlu menggunakan berbagai strategi agar siswa tertarik membaca dan membaca sesering mungkin. Hal ini akan meningkatkan stamina membaca siswa dan meningkatkan kemampuan literasi mereka. Yang terakhir, guru perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Nah, ini adalah fakta. Asesmen kemampuan membaca perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kesulitan, terutama kesulitan membaca siswa. Informasi tentang kebutuhan siswa dibutuhkan guru untuk menentukan jenis pendampingan yang perlu dilakukan agar efektif dan tepat sasaran.